Assalamualaikum. Hai Rek, ketemu lagi bareng aku Desi di Black Diary. Dan selamat datang kembali di segmen Curhat Horor. Di episode kali ini aku mau sharing lagi nih sama kalian. Tapi kali ini aku akan membawakan cerita kehidupan dari dua teman goibku. Kalian gak salah denger, aku punya temen setan. Percaya gak percaya ya, tapi kalau kalian gak percaya juga gak apa-apa. Sedangkan saat aku take video ini, mereka berdua ada di depan sini nih. Yang satu bernama Vita dan yang satu bernama Isabel. Mereka berdua memiliki perjalanan hidup yang berbeda. Dan tentunya perjalanan hidup mereka ini bukan perjalanan hidup yang biasa-biasa aja, agak membagongkan. Kalau kalian ingat ya, di segmen Curor episode pertama, aku tuh kan pernah sharing ke kalian tentang pengalaman pribadi aku sepulang dari Solo. Ya, aku mengalami banyak sekali kejadian-kejadian yang di luar nalar. Sampai aku tuh harus berkonsultasi dengan banyak orang. Memang mendapatkan solusi, tapi rasanya solusi ini masih belum maksimal gitu loh untuk menyelesaikan apa yang terjadi kepada diriku. Sebenarnya aku mengalami hal ini itu sudah lama ya kan. Bahkan sejak aku masih jadi prias pengantin pun, aku sudah dihadapkan dengan banyak sekali kejadian-kejadian di luar nalar. Tapi nggak sampai yang namanya dikintilin ya. Sedangkan sepulang aku dari Solo itu, aku jadi banyak banget yang ngintil gitu loh. Jadi kayak ada banyak banget yang nemplok, terus cerita, ngasih visual. It's okay lah, gak apa-apa. Cuman tubuhku itu bereaksi setelah aku mengetahui cerita-cerita dari mereka. Mungkin tubuhku yang terlalu lelah ya, terlalu ringkih, terlalu lemah. Jadi after mereka cerita itu aku pasti langsung demam, jatuh sakit. Dan udah ada banyak banget yang berhasil aku sempurnakan berdasarkan saran dari orang-orang yang aku ajak sharing itu. Katanya aku doain aja biar mereka itu menemukan jalannya. Dan sudah berhasil aku sempurnakan. Tapi dua orang ini ya nggak mau. Bahkan salah satunya yaitu si Vita terang-terangan nggak mau disempurnakan. Nggak tahu kenapa. Mungkin nanti ketika aku cerita ke kalian, kalian bisa simpulkan sendiri di kolom komentar. Pokoknya after aku mengalami kejadian di Solo itu, aku jadi aneh, bener-bener aneh. Awal-awal tuh temenku kan mikirnya ya aku stres, makanya bisa seperti itu. Tapi setelah temenku ngikutin perjalanan aku ini, mereka jadi bertanya-tanya, kenapa kok aku bisa seperti ini? Dan kira-kira kalian ada nggak solusinya? Boleh juga kasih pendapat kalian di kolom komentar. Berhubung ini ceritanya mungkin agak lumayan panjang, jadi kita nggak usah berlama-lama di intro. Mari kita langsung masuk saja ke ceritanya. Pertama-tama aku akan bahas apa yang terjadi sama aku dari awal ya, biar kalian ingat nih, dimana tahun kemarin, lebih tepatnya bulan Suro tahun kemarin, itu kan aku pergi ke Solo ya kan. Aku pergi ke Solo dengan harapan aku bisa refreshing, plus aku pengen banget nonton Kebu Bule ya nggak. Ingat nggak kalian cerita itu? Entah kenapa sepulang aku dari Solo, setelah aku menonton segala macam rangkaian malam satu Suro di Solo yang seru banget, pulang dari Solo, aku jadi orang yang aneh. Aku itu bukan indigo ya. Aku tuh tipe orang yang selalu berpikir menggunakan logika. Jadi ketika logika aku nggak jalan, aku mikirnya kayak halah gitu. Lah entah kenapa sekarang logika aku tuh dipatahkan setelah aku pulang dari Solo. Sebenarnya untuk mengalami kejadian-kejadian di luar nalar seperti ini, itu sudah kerap aku alami sewaktu aku masih jadi perias pengantin.
ya kan? Kalian yang sudah ngikutin aku dari lama, kalian pasti masih ingat dengan banyaknya cerita-cerita aneh yang aku alami saat aku masih menjadi seorang perias pengantin. Entah itu dari kesalahan yang sengaja aku dan teman-teman lakukan, ataupun kesalahan-kesalahan yang tidak sengaja kami lakukan. Akhirnya terjadilah kejadian-kejadian itu. Dan itu masih bisa aku cerna dengan akal logika. Karena ya itu tadi loh, mungkin ada kesalahan yang sengaja atau tidak sengaja kami lakukan, sehingga kami mendapatkan pengalaman seperti itu. Tapi kali ini aku berani yakin demi apapun ya, aku pas waktu udah punya niatan pergi ke Solo, itu aku benar-benar ngomong sama diriku sendiri, aku harus bisa jaga sikap, jaga tutur kata, jaga adab pokoknya. Jadi aku berusaha untuk tidak terlalu frontal dalam berbicara maupun bersikap. Aku benar-benar jaga itu pas waktu aku di Solo. Cuman entah kenapa kok jadi ada yang aneh nih dalam diriku, ya. Itu pun disadari bukan aku doang, tapi teman-temanku juga nyadari bahwa kamu kenapa, Des? Aku memang awalnya itu tidak terlalu percaya dengan yang namanya setan. Ingat ya, aku tidak terlalu percaya dengan yang namanya setan. Tapi terkadang aku tuh bisa melihat sesuatu yang aku tahu itu bukan manusia, dan itu pun hanya sekelebatan. Sedangkan ini pulang dari Solo jebret, aku tuh jadi bisa punya banyak banget teman-teman yang jelas bukan dari bangsa manusia. Awalnya aku mikir, oh aku cuma bisa melihat mereka. Tapi makin lama aku bisa berinteraksi sama mereka. Bahkan mereka itu bisa menceritakan perjalanan hidupnya sampai mereka tuh bisa menjadi seperti ini. Terus mereka memberikan visual, dimana katanya ketika mereka memberikan visual itu aku tidak bisa mengendalikan diriku. Terus mataku tuh jadi putih. Itu kesaksian bukan hanya dari satu orang, teman-temanku juga melihat sendiri. Awalnya teman-temanku tuh mikirnya aku stres gitu loh. Makanya mereka tuh mikir, yaudah mungkin kamu stres, kamu perlu ke psikiater, atau kamu perlu ke psikolog, biar kamu gak terus-terus seperti ini. Aku udah datengin psikiater rekomendasi dari temanku. Terus aku udah diresepkan beberapa obat, karena aku waktu itu mengalami yang namanya insomnia. Hampir 2 bulan aku kena insomnia, dan itu rasanya di badan gak enak. Tapi itu tidak benar-benar menyelesaikan permasalahanku. Aku masih bisa melihat mereka. Terus tiba-tiba mereka kayak ngambil kendali badanku. Mereka cerita melalui visual yang mereka tunjukkan ke aku. Terus ada satu momen di mana aku tuh habis dari Kenjeran. Tahu kan kalian Ken Park Surabaya? Di Ken Park Surabaya tuh nggak tahu kenapa ada satu momen aku pengen banget ke situ. Tapi malam hari. Kalau siang, pagi, sore mah udah sering ya. Aku pengennya malam. Malam pergilah aku ke sana, ya kan? Pulang dari situ, aku merasa kok badanku jadi sensitif banget. Saat aku di sana pun, aku juga kayak sekelebatan itu ngeliat, oh ternyata di sini ada itu loh. Paham kan kalian maksudku? Ada setan. Oh ada ini ya, tapi aku nggak mau cerita. Lah pulang dari situ, entah kenapa apa yang aku lihat itu nemplok ke badan. Akhirnya ini ada satu momen yang epic banget. Mungkin karena tubuhku lagi beradaptasi dengan diriku yang sekarang. Ada satu kejadian, kalau aku ngelihatnya sih lucu ya, tapi agak bingung juga. Ini aku pribadi, nggak tahu kalian. Jadi waktu itu aku lagi main di rumah ayangku, ya kan.
aku main di situ. Ya udah aku kayak biasa aja gitu. Cuman badanku rasanya berat banget, kayak mikul beras berapa sak gitu di pundak ini. Aku bilang aku kok sakit banget ya badanku ya. Habis itu tiba-tiba aku tuh kayak orang kesirep. Jadi aku nggak sadar kalau di pendapat aku ya, aku tidur. Tapi ternyata aku kesurupan dong. Mata aku tuh full putih. Terus aku tuh dipegangin sama banyak orang. Kenapa aku bisa tahu? Karena aku itu keluar dari badanku. Beneran itu momen terepik sih buat aku ya. Jadi aku tuh bisa melihat diriku sendiri yang lagi dipegangin banyak orang. Kalau seumpama aku ada di sini, terus yang di dalam tubuhku itu siapa? Itu sebenarnya ada rekaman videonya, ada. Tapi karena aku nggak pakai hijab ya, mungkin hijabku dilepas atau gimana aku nggak paham. Pokoknya aku nggak pakai hijab, jadi aku nggak bisa share ke kalian. Aku bingung ya, ini aku. Terus yang di dalam tubuhku ini siapa? Itu sampai dipanggilin orang yang bisa bantu sosok di dalam tubuhku ini bisa keluar. Dan aku bisa kembali ke tubuhku. Itu rentang waktunya nggak bentar. Hampir sekitar 30 menit apa hampir sejaman kalau aku nggak salah inget ya. Karena itu kayak apa ya, kayak aku tuh tidur terus kumat lagi, tidur kumat lagi, tapi aku masih belum masuk ke tubuhku. Lah, di saat aku belum bisa masuk ke tubuhku, aku itu bertemu dan melihat orang-orang yang aku yakin banget ini bukan manusia. Mereka pada kayak say hello gitu ke aku. Merinding dong ya kan. Aku kan orangnya penakut ya. Sekalipun aku suka banget sama hal-hal yang berbau horor. Aku bingung dengan kejadian itu. Sampai aku itu bisa masuk kembali ke dalam tubuhku. Dan itu rasanya sakit banget, terutama di area jantung. Kayak pure ya. Kayak kalau aku deskripsikan ke kalian tuh kayak diplek. Jadi kamu tuh kayak ditarik sama sesuatu yang nggak tahu, karena modelnya tuh kayak cahaya masuk ke dalam tubuh. Jadi jantung tuh kayak diplek gitu. Itu sakit banget. Aku perlu waktu sekitar 10 menit buat netralin jantungku, soalnya dia tuh kan gitu. Sakit, bener sakit. Dan aku pernah merasakan momen ini saat aku habis operasi usus buntu. Jadi benar-benar kayak ya Allah, kenapa aku harus ada di momen ini lagi? Karena itu nggak enak banget. Orang-orang yang bantu aku pada waktu itu bersyukur aku bisa masuk kembali ke dalam tubuhku. Dan after itu aku menjadi seseorang yang sangat-sangat sensitif ya. Aku melihat banyak banget sosok yang aku nggak tahu kenapa kok tiba-tiba aku bisa melihat mereka dengan wujud yang solid. Kalau sebelum-sebelumnya tuh kan wujudnya kayak siluet, terus asap, bayangan. Siluet apanya bayangan, sama aja ya kan. Kalau nggak itu cuma seliwar. Ini enggak, ini benar-benar solid, dimana mereka itu berdiri di depan aku gini ya. Terus mereka tuh memperkenalkan dirinya. Aku jujur ngelihat wujud-wujud mereka itu takut. Aku sampai berpikir, wah, di film-film horor ya, wujud yang disajikan itu ternyata sesuai ya sama wujud aslinya. Ada banyak sekali cerita kehidupan yang aku dapatkan dari mereka. Terus mereka menunjukkan banyak sekali visual. Sampai ketika aku merasa terjatuh, aku tuh berpikir begini. Ternyata masih ada orang ya yang jauh lebih terpuruk dari aku. Tapi kesalahan mereka adalah mereka mengambil jalan yang salah. Lah, ketika aku terjatuh seperti ini, hal itu menjadi referensi buat aku. Mau sejatuh apapun jangan sampai menyerah akan kehidupan.
Jadi ada plus minusnya gitu. Akhirnya aku konsultasikan ke beberapa orang yang mungkin paham dengan hal-hal seperti ini. Aku juga konsultasi sama teman-temanku, dan mereka menyarankan untuk nanti kalau kamu ketemu lagi coba disempurnakan aja. Jadi kayak dibacain doa. Biasanya kalau sudah menemukan jalannya, dibacain sekali itu dia sudah bisa menemukan jalannya. Tapi ada beberapa juga yang perlu berkali-kali didoakan baru bisa menemukan jalannya. Dari sekian banyak yang bisa aku jumpai, dan sekian banyak juga yang nemplok di badanku, cuma 2 orang ini yang gak tahu kenapa gak mau terlepas dari aku. Bahkan si Vita itu terang-terangan dia gak mau disempurnakan. Kenapa aku bisa tahu dia gak mau disempurnakan? Karena dia gak mau menyebutkan nama aslinya. Karena nama Vita itu adalah nama yang dia pakai saat dia masih menjadi seorang yang berprofesi sebagai kupu-kupu malam. Ceritanya menarik. Jadi kita bahas dari Vita dulu kali ya. Vita ini itu aku ketemunya nggak sengaja. Jadi ada satu momen itu jelas sepulang aku dari Solo, aku pengen banget main di Yellow Flowers atau apa, kembang kuning. Gak tau kenapa kayak aku pengen aja gitu main ke kembang kuning. Soalnya pas waktu aku masih SMP, aku tuh kan teman-temanku, aku punya banyak temen ya. Kebanyakan tuh rumahnya ya deket-deket area Yellow Flowers. Jadi aku sering banget tuh waktu SMP main di area situ. Kayak pengen apa ya, flashback gitu loh, mengenang momen-momen biru putih bersama teman-teman gitu kan. Waktu itu masih banyak banget kayak orang jualan kopi gitu di area pemakaman situ. Terus kita nongkrong di situ, seru-seruan, cerita-cerita. Jadi aku bilang lah ke Pak Su, aku bilang aku pengen banget deh main di kembang kuning. Ya kayak lewat aja gitu, nostalgia. Oh ya udahlah, diajak lah sama dia ya kan, naik motor ke Yellow Flowers. Lagi dan lagi aku bisa melihat beberapa sosok yang kemungkinan dimakamkan di area situ ya. Sosoknya tuh bener-bener random banget, banyak banget, wujudnya juga berbeda-beda, bervariasi. Sampai aku itu melihat ada satu sosok kuntilanak. Jadi si Vita ini wujudnya kuntilanak. Kuntilanak ini tuh duduk di sebuah pusara atau sebuah apa namanya, makam gitu kan. Di sana kan makamnya kan makam-makam Chinese ya. Dia duduk aja gitu di situ. Aku mikirnya sih itu manusia ya, karena sesolid itu wujudnya. Aku gini, sangar kan wong iki gitu. Maksudnya gini, kalau bahasa Indonesia apa? Sangar nih orang. Malam-malam duduk di situ pakai kostum kuntilanak. Kenapa aku bilang sangar? Kan aku datang ke sana, datang di kembang kuning itu sekitaran jam 10 malam kalau aku nggak salah. Jam 10 malam apa jam setengah 10 gitu, lupa aku. Aku datang ke sana kan malam ya. Terus tiba-tiba ada orang cosplay jadi kuntilanak. Pikiran aku udah negative thinking nih. Aku takutnya apa? Begal ya kan. Aku bilang dong ke Pak Su, ini begal apa gimana ya gitu kan. Enggak lah, nggak mungkin begal, orang nggak ada siapa-siapa lah. Dia itu nggak bisa lihat apa yang aku lihat. Dia tuh mikirnya aku takut begal karena kan sepi ya kan. Aku tanya dong ke dia, kamu nggak ngelihat di depan situ ada orang cosplay pakai kuntilanak, pakai baju kuntilanak? Dia langsung noleh ke aku gini, tanya di mana, gimana sih ini orang gitu kan. Tanya di mana? Di depan. Itu di depan ada kuntilanak, aku bilang gitu. Dia sampai gini loh, saya mana sih dah gitu. Gak ada dah gitu.
Ya Allah, di depan itu loh, sebelah kiri itu ada kuntilanak tuh duduk di atas kuburan orang. Nggak tahu tuh kuburan dia apa kuburan siapa. Ya, nggak ada dah. Karena dia berkali-kali bilang nggak ada, aku udah yakin banget ini bukan manusia. Karena yang bisa lihat cuma aku. Akhirnya aku bilang sama dia, nanti kalau udah di depan situ, motornya agak dikencengin ya lajunya. Aku noleh lah ke kanan, ya kan, ngelengosin dia. Dia jalan beneran tuh motornya agak dikencengin. Tapi tiba-tiba si kuntilanak ini itu terbang coy di sebelah kananku. Jadi aku yang berusaha menghindari dia, akhirnya jadi papasan gini wajahnya. Aku langsung teriak di situ, benar kayak Allahu Akbar. Aku sampai gitu, aduh ya Allah, takut. Lah, Pak Su itu jadi khawatir. Akhirnya motor dikencengin tuh sampai tibalah di area apa tuh, kampung apa ya namanya. Akhirnya keluar kan dari area Yellow Flowers ini, ditanya kamu kenapa? Aku ceritain dong ya kan. Aku ngeliat ini. Terus dia bilang, oh yaudah nggak apa-apa, beli minum dulu ya. Beli minum lah kami di warung Madura. Habis itu aku diantar pulang kan. Aku kira itu ya cuma sampai di situ. Ternyata enggak coy. Dia ngikut dong, asem. Makanya selama di perjalanan itu aku ngerasa badanku tuh berat banget. Dan itu menjadi satu ciri khas kalau ada yang nemplok di aku. Jadi aku tuh tiba-tiba ngerasa badan aku tuh berat, kayak mikul beras itu bersak-sak. Iya, jadi berat banget. Saking beratnya tuh aku jalan tuh sampai membungkuk gitu loh. Ya itu tandanya berarti ada yang nemplok. Sampai kadang tuh ya kalau saking beratnya itu aku sampai nangis saking sakitnya punggungku. Lah, perjalanan pulang tuh badanku udah apa ya? Udah coba kayak orang habis latihan apa gitu, berat banget. Tiba di rumah aku cuci kaki kan, ganti baju, sekalian cuci muka mau skincarean. Pas aku masuk kamar nih dari kamar mandi, aku sibak gorden kan, kamarku nggak ada pintunya ya, ditutup pakai gorden doang. Aku sibak jebret, udah duduk dong di atas kasur. Ya kaget dong aku, iya kan. Kalau aku teriak, orang rumah pasti bangun. Kasihan ini udah malam, udah jam 12-an itu. Akhirnya aku memberanikan diri. Aku tanya dong, ya kan, mau kamu apa? Jangan ganggu aku dong, aku mau istirahat. Terus dianya hilang. Itu masih belum ada interaksi kayak aku ngobrol sama dia gitu, belum ada. Dia hilang. Oh ya udah deh, bismillah. Akhirnya tuh bener-bener TV aku nyalain agak kenceng biar aku tuh berasa kayak ada yang nemenin. Ya maklum lah, waktu itu kan saya masih jendes ya Ben ya. Tidur. Entah kenapa aku tidur ini mimpinya itu selalu tentang si sosok ini. Sosok ini tuh kayak tiba-tiba muncul aja gitu di depan aku. Karena aku mimpi buruk ya hitungannya itu. Aku bangun tengah malam, aku ngos-ngosan, aku sampai berpikir kenapa ya sosok ini kok juga muncul di mimpiku, memang ada apa. Akhirnya kan aku gak bisa tidur. Terus aku pakailah buat aktivitas sampai azan subuh berkumandang. Waktu itu kalau aku gak salah aku lagi datang bulan. Iya, aku lagi datang bulan itu. Subuh berkumandang, aku putusin buat mandi karena gerah banget. Mandilah aku, ya kan. Mandi di kamar mandi aku tuh kan agak open space ya Bun ya. Anak-anak lagi mandi, ada suara tuh. Suaranya tuh kayak nyanyi. Dan aku inget banget ini tuh kayak lagu-lagu zaman 2000-an. Tapi aku lupa judulnya apa, penyanyinya apa. Aku belum searching juga. Pokoknya aku kayak tahu soalnya ada sepenggal liriknya tuh aku hafal. Sampai aku ikutan nyanyi. Nah pas aku ikutan nyanyi, aku tuh baru sadar, buset siapa yang nyanyi gitu kan. Sedangkan gak mungkin dong tetanggaku, orang itu suaranya kayak jelas banget nih di sebelah kananku. Nah di sebelah kananku itu dulunya ada jamban, tapi sekarang udah gak dipakai ya kan, dipindah kan posisinya. Dan di jamban itu cuma ditutup
pintu buatan almarhum bapak yang tingginya tuh cuma sedadah orang dewasa. Jadi kita masih bisa tuh ngelihat di dalam situ. Dan lampunya itu nggak tahu kenapa setiap kali dipasang lampunya tuh kayak nggak mau nyala. Padahal itu lampu baru ditaruh situ nyala. Apa nggak nyala? Terus kadang pecah. Itu udah diganti bolak-balik. Lah di tengah sinar lampu yang temaram di situ, aku tuh bisa ngeliat bahwa di situ ada orang. Tapi logikanya siapa? Adikku masih tidur, anakku masih tidur, ya kan? Aku udah gini, wah ini nggak beres. Aku cepet-cepet mandi. Habis itu ayangku jemput kan, diajaklah main. Habis itu mainlah ke rumah dia. Lah di rumah dia inilah si hantu ini cerita ke aku. Dia datang dengan wujudnya ya kuntilanak itu. Awal kali dia datang itu jujur aku takut banget. Aku sampai saking takutnya nih ya, sampai keringet dingin aku. Habis itu aku ngomong ke ayangku, ke Pak Suni, "Yang itu apa ya? Kok ngikutin aku mulu?" Aku tanya gitu kan. "Mana sih dah? Itu di situ gitu." "Apa ya itu ya?" Aku ya tanya dong. Terus tiba-tiba ini orang makin lama makin ngedeket. Gitu, deket. Itu benar-benar dia berdiri di depan aku. Dan seketika badan aku ini kayak gemeter gitu, kayak gak tahu kenapa gemeter. Sampai saking gemeternya aku tuh gak bisa mengendalikan diriku sendiri. Aku gemeter banget. Aku takut itu. Aku takutnya kena ayan gitu loh. Tapi itu cuma gemeter doang. Akhirnya gak tahu gimana aku kesirep. Pokoknya aku gak sadar di situ. Tapi di tengah-tengah aku gak sadar ini, aku bisa melihat sebuah cerita dari seorang perempuan yang berusia 28 tahun. Aku tuh tiba-tiba ada di tengah-tengah Doli. Kalian tahu, masih ingat Doli gak? Dan waktu itu Doli ini masih beroperasi. Rame banget sama orang. Aku jalan aja gitu. Terus aku tuh berhenti di sebuah rumah bordir. Aku masuklah ke rumah itu, ya kan? Banyak banget yang transaksi di situ. Sampai aku melihat tuh ada seorang perempuan cantik banget. Nggak tahu kenapa kayak dia tuh bukan perempuan yang putih mulus, enggak, tapi dia manis dan ada sesuatu yang menjadi daya tarik si perempuan ini. Habis itu pandanganku kan beredar nih di dalam rumah bordir itu. Sampai aku melihat kalender dan jam dinding. Di kalender itu menunjukkan bulan Maret tahun 2002. Terus jamnya itu sekitarnya jam 10 malam. Wah, kok aku ada di tahun 2002 ya? Apa aku lagi mimpi nih? Lah, aku tuh anehnya, aku tuh sadar kalau aku lagi mimpi. Terus aku tiba-tiba ada di situ. Makanya agak bingung gitu loh kalau diceritain. Habis itu datanglah seorang bapak-bapak, tapi bukan bapak-bapak banget ya, paling masih berusia 50-an. Nyamperin ini cewek gitu loh. Manggil ini cewek dengan nama Vita gitu, kayak om-om genit lah. "Apa kabar sayang?" gitu. Si perempuan ini itu juga ya karena dia kupu-kupu malam ya, jadi ya dia merespon dengan genitan gitu loh. Akhirnya mereka berlalu dari sofa, masuklah ke dalam. Ternyata di dalam itu ada banyak sekali kamar-kamar, guys. Dan dari luar itu kita bisa melihat aneka macam suara gitu loh. Aku ngikut aja dari belakang. Gak tahu kenapa kayak badan aku tuh secara spontan ngikutin ini cewek. Aku ikut jepret.
tibalah aku di depan sebuah kamar yang ada di lantai 2. Terus di dalam kamar itu si perempuan ini masuklah bareng si om-om itu. Tapi pas aku mau masuk, pintunya tuh kayak nggak bisa aku tembus. Aneh nggak? Jadi badanku tuh mental. Akhirnya aku nunggulah di luar pintu. Di luar pintu itu aku bisa mendengar percakapan dua orang ini, si Vita sama si om-om itu. Dan lambat laun aku tuh bisa mendengar Vita menyebut om-om itu dengan nama Om Agus. Di dalam situ seorang perempuan yang bernama Vita ini itu bilang sama Om Agus, "Om, aku capek om, kalau terus-menerus harus kerja kayak gini. Katanya om mau mengeluarkan aku dari sini. Katanya om mau nebus aku ke mamiku. Terus om mau ngajak aku buat nikah siri. Gak apa-apa deh om." Si om ini bilang begini, Sabar ya. Ya nantilah 2 tahun lagi pas usiamu genap 30. Sambil om nabung-nabung lah untuk nebus kamu ke mamimu. Nanti barulah kita nikah siri. Tapi kamu gak apa-apa om nikahin siri? Gak apa-apa om, daripada aku harus kerja terus kayak gini, capek om. Si perempuan itu bilang gitu. Ini beneran gak om? Om bakal nebus aku ke mamiku 2 tahun lagi. Iya beneran om, janji. Oke om. Abis itu ya udahlah, muncullah suara-suara yang ya kalian paham kan ya. Dan dari situ aku jadi tahu kalau perempuan ini bernama Vita. Dan usianya tuh masih 28 tahun. Ya. Karena 2 tahun lagi dia berusia 30 kan. Ya udah tinggal dikurangin aja. Udah nih habis gitu, mereka keluar. Mereka turun lagi dan si om ini pulang. Si Vita ya udah menunggu tamu yang lain. Sampai setelah itu tiba-tiba aku berubah posisi. Udah nggak di rumah bordir itu lagi. Tapi di sebuah kamar. Dan aku ngelihat di foto-fotonya tuh kok kayak perempuan yang aku lihat di rumah bordir, yaitu si Vita itu. Karena kan di dindingnya tuh banyak banget foto. Terus pandanganku mengarah ke arah kalender. Ternyata sudah tahun 2004, bulan Agustus. Aku gini, kok cepet banget ya udah bulan Agustus tahun 2004. Lah terus pas aku lagi asik-asik mandang dinding kamar itu, keluarlah seorang perempuan dari dalam kamar mandi. Jadi di kamar itu ada kamar mandi dalam. Lah gara-gara itu aku jadi tahu kalau oh ini kos-kosan cewek. Si perempuan ini tuh habis mandi keramas, terus dia kayak sisiran gitu, habis itu keluar. Aku ikutin tuh di situ. Dan itu siang hari kayaknya. Soalnya mataharinya tuh terik banget. Si perempuan ini jalanlah ke wartel. Dulu ternyata masih ada wartel ya. Jalanlah ke wartel. Orang ini, si perempuan itu telepon, kayak metek nomor telepon gitu. Telepon ke Om Agus. Si perempuan ini kan bilang begini, Om gimana om, kapan om mau ngambil aku dari mamiku? Ini aku capek banget om, aku benar-benar udah gak kuat kerja di situ lagi. Terus terdengar juga suara seorang laki-laki tuh marah-marah di balik telepon itu. Terus si perempuan ini nangis. Akhirnya telepon ditutup, dia bayar kan argo wartel itu. Habis itu dia berjalan pulang. Ternyata dia pulanglah ke kosan. Lah tiba-tiba hari itu berubah malam. Si perempuan ini itu pakai celana skinny yang ngepret banget itu loh. Terus pakai tank top di double jaket. Keluar dia dari dalam kos. Aku gitu aja gitu. Sampai tibalah di rumah bordir itu. Si perempuan ini itu ternyata izin ke maminya kalau dia nggak bisa kerja malam itu, alasannya sakit. Tapi ternyata nggak sakit. Jadi aku terus ngintilin dia sampai dia tuh naik bemo. Kalau kita kenal dengan nama Len, angkotan. Dulu itu masih
Bemo tuh masih beroperasi. Dia naik bemo, perjalanan tuh lumayan jauh ya dari posisi dia yang di mana tuh, Duku Kupang ya. Pokoknya itu adalah satu daerah, gak bisa sebutin karena gak dibolehin sama dia. Dia turun itu dia masih jalan. Dia jalan, aku ngintil aja gitu dari belakang. Tibalah di sebuah rumah. Dan dia langsung pencet bel. Ting tong gitu. Keluarlah kayak ibu-ibu gitu. Dan ini kayaknya Mbak ART. Tanya dong ke dia. Ya Mbak, mau cari siapa? Dia sebutlah mau cari Pak Agus. Ada nggak Mbak Pak Agus? Pak Agus? Oh ada, bentar ya. Dipanggil lah itu si Pak Agus. Keluar dong Pak Agus. Dan di belakang Pak Agus itu ada seorang ibu-ibu, kemungkinan itu istrinya. Mereka berdua keluar menghampiri Vita. Vita di situ dipersilakan masuk sama istrinya Pak Agus. Iya Mbak, ada apa? Kok cari suami saya malam-malam? Pak Agus itu dari belakang memberikan instruksi agar Vita nggak ngomong. Terus karena Vita takut mungkin ya sama si sosok Pak Agus ini, Vita bilang, oh nggak jadi Bu, cuma mau nyampein dapat salam dari Pak Tomo. Ngelihat gelagatnya Vita aneh, istrinya Pak Agus ini tuh kayak menahan gitu loh. Ada apa sih sebenarnya Mbak? Tapi Vita kayak memberontak, dia nangis, spontan dia nangis, dia pergi dari situ. Lah itu aku nggak ngikut, aku malah stuck di depan rumahnya si Pak Agus ini. Dimana aku bisa melihat Pak Agus itu kayak sempet adu mulut gitu sama istrinya. Sampai istrinya tuh tanya, ini apa sih gitu. Itu siapa, kamu selingkuh lagi dan lain sebagainya. Tiba-tiba lagi asik ngelihat itu Pak Agus bertengkar sama istrinya. Aku tuh kayak ada yang narik dari belakang. Jadi bajuku itu berbeda ditarik, terus aku pindah posisi lagi. Posisinya ini tuh di rumah bordir. Dan si Vita itu lagi kerja. Pak Agus datang. Tuk menghampiri si Vita ini. Pak Agus bilang begini, kenapa kamu waktu itu ke rumah saya? Kan kamu saya kasih tahu, jangan ke rumah saya. Kok bisa-bisanya kamu ke rumah saya? Vita di situ marah, ya kan? Sama Pak Agus langsung diseret masuk ke sebuah kamar. Mereka bertengkar lah di dalam kamar itu. Aku bisa mendengar dari luar. Vita bilang, katanya mau nikahin aku, mau keluarin aku dari sini. Mana? Ya kan aku berusaha menagih janji kamu Mas. Aku gak bisa kayak gini terus. Mana janji kamu? Dan asal kamu tahu Mas ya, aku tuh lagi hamil, digituin. Jadi secara gak langsung si Vita ini juga ingin menuntut pertanggungjawaban. Soalnya dia lagi hamil. Pak Agus bilang, Gak mungkin. Lagian kamu kan, itu pasti bukan hanya anak aku aja, tapi anak orang banyak. Tega ya kamu ngomong kayak gitu ya. Terakhir kali aku begini cuma sama kamu. Dan setelah itu aku gak pernah dapat customer. Sepi customerku digituin. Jadi ya ini anak kamu. Tapi kan ya namanya orang pekerja seperti itu kan bingung juga gitu loh. Si Pak Agusnya ini mungkin ya. Pak Agus bilang begini ke si Vita itu. Udah ya. Ngomongnya apa lali aku. Oh gini. Udah ya. Mulai detik ini kita udah gak ada hubungan lagi. Dan kamu jangan ganggu kehidupan saya lagi. Pokoknya ini anak itu bukan anak saya. Digituin sama si Pak Agus itu. Vita di situ gak terima. Tapi si Pak Agus ini berhasil melarikan diri dari Vita. Dari situ kehidupan Vita ini jadi terpuruk. Lagi dan lagi kayak ada yang narik bajuku. Pindahlah ke posisi aku tuh berada di sebuah rumah. Dan di dalam rumah itu ada Vita lagi nangis-nangis di hadapan seorang ibu-ibu yang gayanya itu agak mentereng. Jadi ya kayak ibu-ibu dunia malam gitulah, paham kan? Pakai tank top, pakai hot pants dan lain sebagainya. Rambutnya semiran tuh, aku ingat banget, semiran oranye. Vita nangis di situ, terus kayak berkeluh kesah. Angel yang ngomong berkeluh kesah menceritakan semua yang dia alami
Terus si ibu ini memberikan saran ke Vita, dimana ibu ini bilang, aku punya kenalan nih yang bisa bantu kamu buat. Beneran bu? Beneran. Iya, jadi kita keluarin aja itu biar kamu bisa kerja lagi. Abis itu hati-hati ya, gak usah pakai perasaan lagi sama orang. Oh ya bu gitu. Awalnya itu katanya. Awalnya si Vita ini kayak ragu. Aduh, masa aku gitu kan, kasihan nih anak gitu. Tapi di lain sisi dia ngeliat sikapnya Pak Agus yang kayak gitu, nggak mungkin dong dia melahirkan anak ini tanpa adanya seorang bapak. Dan kalau dia hamil, dia nggak akan laku. Dia dapat uang dari mana buat makan? Di pikiran dia waktu itu cari kerja mungkin susah, apalagi dia itu SD aja nggak lulus, nggak tamat. Terus usianya juga sudah 30 tahun. Mau kerja di mana? Akhirnya setelah perdebatan panjang, tiba-tiba udah pindah nih ke bulan Oktober tahun 2004. Si Vita itu aku ngelihatnya jalan sama si ibu-ibu ini menuju ke sebuah rumah. Ya, masuklah Vita ke dalam rumah itu, jebret. Dan terjadilah itu. Vita teriak kesakitan sampai mulutnya tuh disumpel. Habis itu keluarlah itu ya kan. After itu tiba-tiba aku pindah tempat lagi, yaitu di kosannya dia. Di situ dia kayak terlihat banget seperti bukan Vita sebelumnya. Terus dia kayak nulis di sebuah buku diary gitu. Aku sempat ngebaca beberapa tulisannya. Dia bilang kalau dia nyesel, kayak ada perasaan bersalah yang selalu menyelimuti kehidupannya, sampai dia tuh nggak mood ngapa-ngapain. Untuk keluar dari kamar kosan aja dia tuh nggak mood. Lah pas aku lagi baca tulisan dia di buku diary itu, tiba-tiba ada yang ngetok pintu kosannya dia itu. Pas dia buka, ternyata maminya. Maminya ditanya sama Vita, kamu kenapa beberapa hari ini gak kerja? Itu ada beberapa customer tuh nungguin kamu. Vita bilang, masih mens mi, belum bisa gitu. Aduh kamu tuh kalau kayak gini terus aku ganti aja kamu. Aduh jangan ya, tunggu bentar, ini masih gitu kan. Yaudah pulanglah nih orang. Si Vita nangis di dalam kamarnya. Ya kan, di kasur tuh dia nekuk lututnya gitu. Dia merasa kayak sendirian. Dia merasa kayak aku tuh sampai saking gak teganya aku pengen peluk, tapi aku meluk dia tuh gak bisa. Jadi badanku tuh kayak nembus aja gitu loh di badannya dia ini. Akhirnya pindah lagi, jebret. Dia pergi ke sebuah toko. Terus dia beli ini cairan buat ini loh Rek, biar baju putih lagi tuh loh. Dia pulang, aku ikutin tuh dari belakang ya. Tiba di kosan, dia tuang itu ke gelas, dia minum. Dia berharap after itu dia itu. Jadi cara nggak langsung aku tuh melihat dia melakukan proses demi proses untuk dirinya sendiri. Mulai dari minum itu cairan, ternyata nggak mempan, cuma membuat perutnya tuh mual. Dia muntah-muntah lah itu di kamar mandi. Aku bisa mendengar dari luar. Terus hari berpindah lagi, dimana di situ dia coba, tapi nggak mempan. Berujung dia dilarikan ke rumah sakit. Habis itu berpindah lagi lah. Ketiga kalinya ini, aku itu benar-benar berkali-kali kan aku teriak-teriak. Aku berusaha mencegah dia agar dia tidak melakukan hal itu. Tapi karena takdirnya aku sudah tahu dan aku tidak bisa merubah takdirnya. Jadi ya hal itu tetap terjadi. Sampai di momen ketiga ini, dia itu memutuskan untuk pahamkan kalian. Dan itu dilakukan di kamar kosannya. Jadi dia cari kain gitu, dia sambung satu demi satu, dia sambung sampai panjang, dia iket lah di kamar mandi ini. Jadi kamar mandinya tuh atasnya tuh kan ada kayak angin-angin gitu kan. Dia iket di situ.
Terus di kamar dia tuh ada kayak kursi kecil, dia ambil dan dia, aku teriak, aku sampai berusaha megang kakinya tuh nggak bisa. Jadi aku tuh bener-bener ngelihat dengan mataku sendiri itu orang gitu cepat. Aku ya Allah, astagfirullahaladzim, ya Allah, aku pegang nggak bisa, nembus tanganku nembus sampai aku saking shocknya ini ya, aku pingsan lah. Saat aku pingsan itu aku balik lagi ke tubuhku, itu rasanya gak enak. Itu aku bener-bener sadar ya, udah sadar, dia tuh masih di depan aku, dia nangis. Aku langsung bilang gini, oh nama kamu Vita. Tapi aku yakin banget itu bukan nama asli dia, itu nama yang dipakai orang-orang pekerja malam untuk menyamarkan identitasnya. Oh nama kamu Vita, oh ternyata hidupmu itu berakhir seperti itu. Oh ternyata kamu punya perjalanan hidup yang seperti ini. Dan untuk kali pertamanya dia ngomong langsung secara aku. Gimana sih? Dia ngomong secara langsung sama aku. Dia bilang begini, iya, itu tadi cerita aku. Dan sampai aku sudah seperti ini, orang tuaku nggak tahu. Jadi orang tua dia yang ada di kampung, dia itu asalnya tuh Tulungagung. Keluarganya yang ada di kampung itu nggak tahu tentang dia. Entah nggak tahu atau nggak mau tahu. Aku nggak dapat cerita soal keluarganya. Tapi kalau dari dia bilang, sekalipun aku sudah menjadi seperti ini, kayaknya mereka nggak akan mau tahu. Soalnya bagi mereka, aku ini tuh bukan sesuatu hal yang penting. Mereka menemui aku tuh cuma karena uang. Kalau aku nggak bisa ngasih mereka uang, ya aku bukan siapa-siapa buat mereka. Jadi sekalipun aku sudah meninggal, nggak akan berdampak apa-apa di kehidupan mereka. Mereka nggak akan sedih, mereka nggak akan merasa kehilangan. Jadi keluarganya tuh nggak ada yang tahu kalau dia itu sudah meninggal. Karena pas waktu kasusnya ini beredar ya, kasusnya ini waktu itu rame di daerah situ. Terus di kosannya dia tuh nggak ada KTP-nya. Udah ditanya ke orang-orang, mungkin ada yang nyimpen KTP dia atau dia pernah terlibat hutang. Kan polisi jelas mencari identitas toh dari si anak ini. Tapi karena tidak menemukan identitas satupun, akhirnya setelah jenazahnya diperiksa, dimakamkanlah di Mr. X. Makamnya dia itu ternyata ada di Keputeh. Aku ngelihat cerita-cerita kayak gitu, jujur ini cerita benar-benar membagongkan banget. Ada ya kejadian seperti itu dialami sama seseorang. Aku coba cari beritanya ini anak di browser, tapi aku nggak nemu. Terus aku kan punya temen, dia itu sempat nemplok ke badanku, dia sempat ngebisikin aku alamat kosannya. Ternyata alamat kosannya ini itu sekarang itu sudah roboh, tinggal tanah. Lah aku punya temen yang rumahnya nggak jauh dari situ. Aku main juga nih ke rumah temenku. Aku tanya nih ke temenku, pernah nggak sih tahun segini tuh ada kejadian ini? Karena temenku tahu nih aku konten kreator horor, dia mikirnya aku mau kayak survei gitu. Dia cerita lah, iya bener des, tahun sakmini, bulan sakmini ku iya des. Mamanya juga ikut cerita. Oh ternyata beneran ini anak, apa yang ditunjukkan di visual yang masuk ke aku itu real ya wis, itu perjalanan hidupnya. Dan itu dibenarkan dari omongan temenku, mamanya dan tetangganya. Jadi ada tetangganya tuh waktu itu lagi main ke situ, kan namanya jualan kayak baju baby doll gitu loh rek. Tetangganya itu ada yang beli. Pas aku cerita-cerita gitu sama temenku, mamai sama temennya mama ini kan dengar, ikut cerita juga. Oh ternyata bener ya tante ya. Iya beneran, cuman gak ngerti nama aslinya siapa. Dia itu dikenal dengan nama Vita di sini. Oh ya wes, habis dapat maksudnya kayak kebenaran dari ceritanya si anak ini, akhirnya aku pulang, aku ceritain dong ke teman-temanku, ke Pak Su juga.
ini beneran loh, ada loh namanya ini. Itu sudah aku survei gitu loh. Beneran ini ada saksi hidupnya gitu. Oh ya wes. Akhirnya kan kami ingin dia itu sempurna, ya kan, tenang di alamnya. Kasihan tau dia kalau masih seperti ini. Setelah semuanya kami sempurnakan, ini anak nggak mau. Dia itu malah kayak ngajak aku main ke sebuah rumah. Dan ternyata itu rumahnya Pak Agus yang sudah kosong, udah dijual. Bahkan tuh ada banyak banner yang tertempel nawarin rumah ini, tapi rumah ini masih belum laku. Rumahnya itu masih ada, cuman ya bangunannya udah reot ya. Terus ada banyak semak-semak belukar gitu di depannya. Plus ada banyak banner yang ya developer yang nawarin rumah ini gitu loh. Tapi kayaknya rumah ini belum laku. Orangnya pergi kemana, aku maupun si Vita nggak tahu. Terus setelah ceritanya Vita, kita berpindah ke ceritanya Isabel. Ceritanya Isabel ini juga nggak kalah membagongkan dari ceritanya si Vita. Isabel ini itu adalah keturunan Belanda. Bapaknya dia orang Belanda. Ibunya dia itu mix Belanda sama Asia. Nggak tahu Asia mana. Pokoknya yang pure Belanda itu bapaknya. Aku ketemu sama Isabel ini itu saat aku melewati jalan Biliton. Orang Surabaya pasti gak asing dengan jalan Biliton. Di situ ada sebuah rumah Belanda yang terbengkalai. Dan aku itu lewat situ juga malam Jumat kalau aku gak salah ya. Itu perjalanan pulang dari rumah Pak Su ke rumah aku. Naik motor ya kan. Aku tipe orang kalau dibonceng motor tuh pandangannya suka ke sana ngeliat ke sini gitu. Sampai aku tuh ngeliat ke rumah itu. Terus rumah ini kan ada 3 apa 2 lantai ya. 3 lantai apa 2 lantai gitu. Pokoknya di lantai paling atas itu ada jendela yang terbuka. Lah, aku ngeliat anak ini itu ada di situ. Mungkin dia tahu aku bisa ngeliat dia ngeliat aku dengan melambai. Aku langsung gini dong. Karena pikiranku gini, itu rumah terbengkalai. Kenapa masih ada anak kecil? Bukan yang kecil banget ya. Ini anak udah remaja. Usianya itu paling 17-18 tahun. Cuman ya ngapain dia ada di rumah itu? Masa keluarga dia tinggal di rumah terbengkalai seperti ini? Kan kayak nggak make sense. Akhirnya aku mikir, wah ini bukan manusia nih. Ini hantu nih. Aku langsung kecek gitu. Pulanglah. Tiba di rumah kan. Tiba di rumah, aku udah gak enak banget. Karena pas mau masuk rumah, badan tuh berat banget. Aduh, ini siapa lagi itu. Awal-awal tuh si Vita ini belum bisa ikut sama aku. Nanti aku juga mau tanya nih ke kalian. Tapi kita bahas ceritanya Isabel dulu. Masuk ke rumah aku udah. Nah di lemari aku itu kan ada kacanya. Aku tuh kan mau buka lemari mau ngambil baju tidur. Otomatis kan aku ngeliat ke arah kaca. Lah di kaca itu aku ngeliat ini anak ngegleot. Bener-bener ngegleot gitu, kayak aku gendong di belakang. Dan dia menyapa aku dengan bilang hai. Aku langsung takut, kaget iya. Sampai gak berani lihat ke arah kaca. Alhasil aku tidur gak ganti baju, gak bersih-bersih. Jadi aku langsung naik ke atas kasur, aku langsung kerukupan. Itu saking takutnya. Besokannya aku bangun, terus aku kerja. Habis itu aku main dong, ya kan. Pak Su pulang kerja, main nih ke rumahnya dia. Lah di rumah dia inilah akhirnya aku cerita, kemarin lo aku ngeliat ini. Lah si Pak Su ini kan tipe orang yang kayak kalau aku ceritain dia ikutan malah lebih kepo. Akhirnya kita lewat lagi dong di jalan Biliton. Aku bilang, aku kemarin tuh ngeliat di sini. Itu anak tiba-tiba udah terbang di sebelah kiriku. Aduh, terus akhirnya masuklah ke tubuhku. Dia masuk ke tubuhku. Habis itu aku hilang kendali. Nah, Pak Su ini tanya-tanya gitu kan. Lah kok dia tuh ngomongnya pakai bahasa Inggris. Nah, Pak Su itu nggak bisa bahasa Inggris. Jadi kalau menurut versi dia itu pas ngobrol bareng Isabel lucu banget.
dia bingung nih, Isabel ngomong apa, dia juga bingung mau ngomong apa. Pokoknya pas ditanya namanya Isabel gitu doang. Memang di visual aku, dia itu nyamperin aku, tingginya itu seginiku. Tinggiku itu 168. Kalian bisa memperkirakan sendiri kalau dia seginiku tuh tingginya berapa. Itu dia tiba-tiba jalan ke arahku, dia peluk aku. Dia bilang, "Hi, my name is Isabel." Dia bilang gitu. Oh, dia ngomong pakai bahasa Inggris nih, bingung nih aku ya kan. Akhirnya aku ngomong lah pakai bahasa Inggris yang aku bisa. Aku juga bilang, "Nama aku Desi." Terus dia lepasin pelukannya. Dia bilang intinya tuh kayak dia suka ketemu sama aku. Akhirnya dia punya temen. Terus aku digandeng masuk ke sebuah rumah. Aku bingung ini rumah siapa. Tapi waktu itu rumahnya masih bagus nih. Pas aku lihat-lihat lagi nih, kok kayak rumah yang di Biliton. Cuman kan di Biliton kan udah versi terbengkalai ya. Ini kan masih bagus. Terus dia nunjuk, ya kan? Aku lihat nih, ke arah yang dia tunjuk itu ada seorang menir kayak tuan Belanda gitu. Lagi sarapan di meja makan. Ada istri sama ada dia. Dia tuh ngomong dengan perpaduan bahasa Indonesia dikomben bahasa Inggris dikomben sama bahasa Belanda lah. Bahasa Belanda yang aku nggak paham. Kalau dilihat dari gerak-geriknya, dari sepenggal-sepenggal kata yang dia ucapkan, itu si menir ini tuh kayak nggak suka sama si Isabel. Kayak dia tuh nggak mau satu meja makan sama si Isabel, nggak tahu kenapa. Terus si perempuan ini kemungkinan mamanya Isabel, karena dia bilang she is my mom. Oh, itu mamanya gitu kan. Nenangin Isabel untuk kayak ya mungkin ya kalau dia jadi gerak-geriknya tuh kayak sabar ya, sabar. Isabel masuklah ke dalam kamarnya. Di dalam kamarnya tuh dia benar-benar kayak dikurung di rumah itu. Dia nggak boleh berteman, mungkin dia nggak boleh keluar. Jadi dia menghabiskan waktunya tuh sambil ini ngerajut. Terus tiba-tiba aku pindah posisi nih. Itu masih di rumah tersebut, tapi aku ngeliat Isabel lagi sakit di atas kasur. Dan Isabel tuh lagi diperiksa sama, kalau sekarang sih dokter ya, kalau dulu nyebutnya apa nggak tahu, karena ya pakaiannya cuma pakaian formal kayak baju polo, terus celana kain, bawa tas kotak gitu, tas apa sih, tas yang kotak itu loh, Rek. Terus habis itu ngobrol bareng bapaknya Isabel, si menir Belanda itu. Nggak tahu ngobrol apa karena aku nggak ngerti ya bahasanya. Habis itu Isabel istirahatlah di atas kasur. Nah, pindah lagi nih. Tapi kondisi kesehatannya Isabel itu makin lama makin parah. Sampai mamanya Isabel itu kayak mohon-mohon ke menir itu untuk bawa Isabel ke rumah sakit. Intinya kalau aku tangkap dari pembicaraan mereka tuh, Isabel harus dibawa ke rumah sakit, tapi menir ini nggak mau. Terus menir ini marah ke mamanya Isabel, bilang kalau aku kan udah bilang sama kamu jangan pernah punya anak perempuan, intinya kayak gitulah. Kan ngomongnya dicampur-campur gitu ya. Terus si menir ini bilang kamu harusnya punya anak laki-laki karena anak perempuan tuh lemah. Nah dari situ aku langsung bisa ngambil kesimpulan. Jadi si menir ini sebenarnya tuh punya anak cowok, tapi lahirnya cewek, yaitu si Isabel. Isabel nggak punya saudara lain, jadi dia tuh anak tunggal gitu loh. Dan di pandangan bapaknya, anak perempuan tuh lemah, dan dia tuh butuh anak laki-laki yang mungkin bisa mewarisi dagangannya. Soalnya dia itu kayak punya toko tembakau, terus kayak ada daun, nggak tahu daun apa, pokoknya tokonya lumayan rame pada waktu itu, pada zamannya ya. Dan aku tuh bisa melihat suasana Surabaya sebelum menjadi seperti sekarang. Ternyata dulu tuh jalanannya lenggang ya, Bo ya. Nggak kayak sekarang padat banget Surabaya. Dulu lenggang, enak gitu Surabaya, kayak vintage. Habis itu si menir ini keluar, mamanya Isabel masuk ke dalam kamarnya Isabel. Kayak ya berusaha menenangkan anaknya, namanya juga seorang ibu ya.
pasti sayang banget dong sama anaknya. Isabel sampai ditemenin tidur, dipeluk. Isabel peluk mamanya, mereka tidur. Aku pindah lagi nih. Ini ceritanya malam hari, nggak tahu jam berapa ya. Pokoknya malam banget. Soalnya aku bisa ngedenger kayak suara burung tuh ngok, ngok. Nggak ngerti burung apa ya, kok ngok, ngok ya, bukan kayak gitu loh. Itu kedengaran banget dari dalam kamarnya si Isabel ini. Aku tahu itu kamarnya Isabel ya, karena ada fotonya Isabel, terus ada pernak-pernik kayak kamar anak cewek gitu. Pas aku lagi ada di kamarnya Isabel, aku ngeliat Isabel tidur. Tapi aku nggak tahu ini anak sebenarnya sakit apa tuh, aku belum paham ya. Pokoknya dia sakit, kondisinya makin lama tuh makin parah, sampai badannya tuh kurus. Dari yang awalnya aku lihat berisi sehat, kurus. Habis itu masuklah pintu kamar ini terbuka, masuklah si menir Belanda itu. Menir Belanda ini mengambil Isabel tuh langsung buru-buru bangun. Terus si menir itu kayak ngasih sesuatu ke Isabel. Ngomongnya kan kayak campur-campur ya. Jadi aku nangkepnya itu kalau kamu mau sembuh kamu minum ini gitu loh, sambil nyodorin sesuatu ke arah Isabel. Jadi kayak ada kain putih yang ditekuk. Ternyata pas dibuka itu kayak ada serbuk, gak tahu serbuk apa. Diminumlah sama si anak ini. Langsung dimasukin gitu, dikasih air sama menir. Lah, gak berselang lama si Isabel ini kayak kesulitan napas. Gitu lah, aku kan ya takut ya Bo ya. Lah kok si menir tiba-tiba keluar nutup pintu kamarnya Isabel kesakitan di situ. Aku melihat Bo. Habis itu dia berusaha turun dari kasur, dia tuh sampai ngerangkak saking sakitnya. Dia tuh memanggil mamanya, tapi karena tenggorokannya sakit ya, jadi suaranya tuh nggak bisa keras. Akhirnya di situ dia tuh sebelum bener-bener nggak sadarkan diri, kan pas waktu dia jatuh dari kasur, dia tuh ternyata punya cermin favoritnya. Lah cermin ini kan ikut jatuh bareng dia, soalnya dia tuh kalau tidur selalu genggam cermin itu, dan itu adalah cermin pemberian dari neneknya yang sudah meninggal. Aku baru tahu setelah aku dapat visual ini, aku pulang kan dia cerita, nanti aku ceritain. Lah itu cermin kan satu-satunya barang yang dia genggam, yang deket sama dia saat dia jatuh merangkak berusaha untuk minta tolong kan. Akhirnya dia lempar cermin itu ke dinding, pecahkan itu cermin, perang. Barulah di situ mamanya dengar mungkin ya, akhirnya masuk ke kamarnya Isabel. Tapi Isabel ini sudah nggak sadarkan diri, mulutnya tuh keluar busa. Barulah di situ aku pindah lagi ke sebuah bangunan tua. Itu rumah sakit mana aku nggak tahu itu rumah sakit mana. Pokoknya itu rumah sakit. Dan Isabel itu dibawa ke situ, berusaha kayak ditanganin. Dan ternyata dulu pakaian suster itu unik ya. Terus dulu jalanan tuh nggak sepadat sekarang ya, lenggang banget. Nggak tahu itu tahun berapa. Sampai dokter itu ngomong ke mamanya Isabel kalau Isabel ini sudah meninggal dunia. Itu menir gak ada. Menir itu baru ada ketika Isabel sudah terbujur kaku di kamar jenazah. Dan dengan entengnya si menir ini bilang begini ke istrinya, udah gak apa-apa, nanti kita buat anak lagi. Intinya begitu. Akhirnya si Isabel ini itu selesai dengan visual yang dia berikan. Aku sadar. Dan itu aku tiba-tiba udah mau nyampe rumah aja. Nyampe rumah, akhirnya aku pulang kan, masuklah ke dalam rumah. Aku di dalam kamar tuh sampai ketenggangan gitu. Aku tadi ngeliat apa ya? Kok aku ngeliat hal serem kayak gini lagi ya gitu. Udahlah, aku ganti baju, aku bebersih. Pas aku mau tidur, di sebelah aku ada dia. Kaget dong aku ya kan. Astagfirullahaladzim, kenapa kamu di sini gitu kan? Kan tadi aku udah dengerin kamu cerita. Akhirnya dia melengkapi lah ceritanya. Tapi gitu dengan bahasanya campur-campur. Bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Intinya kalau aku tangkap dari apa yang dia omongin, itu sebenarnya dia tuh sayang banget sama bapaknya. Dan pada saat itu dia tahu kalau bapaknya itu mau dia, karena saking sayangnya dia sama bapaknya, dia turutin lah kemauan bapaknya. Soalnya setiap kali bapaknya bilang kalau Isabel ini semacam masalah buat bapaknya, dia tuh
berusaha pingin membuat bapaknya bahagia. Jadi dia berpikir siapa tahu dengan aku begini bapakku bisa bahagia dan kayak apa lah ngarani ya, kayak menyebut Isabel ini tuh anaknya. Soalnya selama ini tuh Isabel nggak pernah disebut anaknya. Dan Isabel juga bilang kalau dia tuh selama ini merasa kesepian. Dia merasa sama bapaknya tuh ruang geraknya tuh dibatesin. Jadi temennya dia itu cuma anak dari pembantunya. Jadi pembantunya tuh punya anak yang masih kecil. Waktu itu usianya itu masih sekitar 10 tahun. Itu doang temen mainnya Isabel. Isabel bilang kalau dia itu berdomisili di alamat ini. Aku pegang alamatnya. Terus aku iseng cerita ke Bimo sama Salsa. Bimo sama Salsa yang memang anaknya sekepo itu ya, pergilah ke alamat yang aku kasih. Pas mereka pergi ke sana, menurut tetangga-tetangga sekitar, emang benar dulu ini tuh ada seorang bapak-bapak yang tinggal di rumah ini. Ini tuh rumah udah lama banget, Mbak, gitu. Cerita ke Salsa kan. Tapi orangnya tuh sudah meninggal. Ya sekitar 7 bulan lah setelah istrinya meninggal, orangnya udah meninggal, Mbak. Loh, terus gak ditempatin sama anaknya? Oh, gak ada, Mbak, anaknya udah merantau. Ada yang di Jakarta, ada yang di Bandung. Yang paling bungsu tuh di Jogja, Mbak, kuliah. Oh gitu ya, Bu ya? Iya. Jadi ya rumah ini kosong, Mbak, sekarang. Lalu terus si bapak itu dimakamin di mana? Ada, Mbak, di TPU sini, Mbak. Deket sini nih, gitu. Oh gitu ya. Akhirnya Bimo sama Salsa masuklah ke makam itu, cari, kan dikasih tahu sama si ibu-ibu itu kan, coba aja Mbak cari di area sebelah kanan, area tengah-tengah, nggak tengah-tengah banget Mbak, cari aja di situ ada kok batu nisannya sebelahan sama batu nisan istrinya. Ya udah cari ini sama Salsa ya kan, di foto setelah ketemu beneran ada di foto, cekrek, dikirimlah ke aku ya kan. Aku bilang gini ke Salsa, beneran iya coba aja gitu. Akhirnya nggak tahu kenapa aku bisa manggil Isabel. Jadi aku posisinya di kamar, aku habis kelar kerja, habis itu aku diem gitu kan, aku megang HP, aku manggil nama Isabel, Isabel gitu. Dateng nih dia. Takut juga, tapi mungkin karena pendekatannya udah beberapa hari juga, jadi nggak takut-takut banget. Aku bilang, nih makam dari orang yang kamu cari, teman satu-satunya teman kamu, orangnya sudah meninggal. Dia nangis. Harapan aku kan, siapa tahu kalau teman-temanku ini cari kebenaran tentang itu, udah ketemu nih sama orangnya, Isabel nih bisa tenang lah ke alamnya. Ya kan, kasihan dia kalau masih ngiter-ngiter gini. Nggak taunya nggak bisa dong. Aku coba sempurnakan, aku selalu bacain doa nih buat Isabel dan Vita, tapi mereka nggak bisa, masih ada di sini nyatanya. Habis itu dia bilang, makasih ya Desi gitu. Ya udah, aku kira habis ngomong makasih kelar kan. Enggak, masih ngintil aja ini bocah dua, nggak tahu kenapa. Nah terus anehnya kan, si Vita ini kan awalnya nggak ikut ke rumahku ini. Dia kan di rumahnya Pak Su, ya kan? Ada di daerah Tambak Sari sana. Ternyata dia tuh nggak bisa pindah tempat kalau nggak ada media yang bisa dimasukin badannya. Jadi dia tuh harus nempel dulu ke orang, baru dia bisa pindah tempat. Lucunya ini ya, aku kan nggak tahu kalau dia ngikut aku, ya. Cuma aku ngerasa badannya pegel, kayak badan aku tuh pegel banget gitu. Aku mikirnya, oh mungkin ketemploan sosok lain. Ternyata dia yang nemplok. Aku tanya dong, pas aku balik lagi ke sini. Aku tanya dong, kenapa kamu ngikut aku? Ternyata dia itu selama ini betah di sana. Itu soalnya ada sosok hantu cowok. Dia suka sama itu. Tapi karena mungkin si hantu ini sudah disempurnakan sama keluarganya, dia jadi kehilangan si sosok ini dan gak punya temen. Terus ngelihat aku main ke sana, nemplok lah, ikutlah ke sini. Begitu pula dengan Isabel. Aku nggak tahu ya, apakah mereka ini baru bisa pindah tempat itu kalau ada yang ditemplokin,
atau gimana. Terus katanya nih ya, itu tergantung dari cara bagaimana dia meninggal. Lah mungkin di sini ada dari kalian yang paham, boleh kali yuk kita diskusi, sharing di kolom komentar. Karena aku masih bingung dengan hal-hal seperti ini. Jadi itu tadi cerita kehidupan dari Vita dan Isabel, teman goibku yang lucu-lucu ini. Yang jelas dari dua cerita temanku ini aku bisa mengambil kesimpulan dan pelajaran yang bagus banget. Bahwasanya seperti ceritanya Vita, kalau bekerja di dunia seperti itu memang resikonya itu bisa saja hamil, ya. Udah jelas-jelas ini suami orang, ngapain harus berharap ke suami orang? Dia aja bohongin istrinya, dia aja selingkuhin istrinya, terus pakai embel-embel mau nikahin kamu. Buat apa? Dia aja bisa begitu ke istrinya, ya otomatis dia bisa juga memperlakukan kamu seperti apa yang dia lakukan ke istrinya. Ya kan? Dia akan terus selingkuh. Pokoknya ya, orang selingkuh tuh kalau sudah jadi habit, yang bisa memutus tuh ya lek jarene wong Jawa no dipatok loro. Hanya kematian yang bisa memutus habitnya. Kalaupun dia berubah ya paling cuma beberapa ini. Nanti kumat lagi, kecuali dari dalam dirinya itu ada kemauan sendiri buat berubah. Karena selingkuh itu udah habit jatuhnya. Sulit banget dirubah kecuali orang itu mau berubah sendiri. Terus kalau dari ceritanya Isabel, aku sangat-sangat menyayangkan sikap bapaknya. Baik anak cowok, anak cewek itu sama aja. Gak ada bedanya. Yang beda tuh cuma gendernya doang. Anak cowok, anak cewek itu ya sama aja, kayak semua anak itu membawa rezekinya masing-masing. Baik lemah atau tidak, yang namanya seorang anak kalau sudah terlahir ke dunia, itu ya gak berhak mendapatkan perlakuan seperti itu. Mungkin Isabel ini lahir di tahun yang salah, di keluarga yang salah, sampai dia harus mengalami perjalanan hidup yang seberat itu. Padahal kalau kalian tahu ya, Isabel itu cantik banget loh. Bener-bener wajahnya tuh kayak wajah-wajah bule blasteran Indo. Cantik banget. Dan dia tuh anaknya baik. Jadi dia meninggal itu di usia yang masih muda, 17-18 tahun. Sedangkan Vita ini meninggal di usia 30 tahun. Kalau sikapnya Vita ini benar-benar aku sayangkan ya. Jadi buat kalian-kalian yang mungkin punya pemikiran buat jadi pelakor, aduh jangan deh, jangan. Gak ada faedahnya buat kalian, gak ada manfaatnya. Yang ada tuh malah membuat kehidupan kalian makin sengsara. Ngapain kalian berhubungan dengan seorang laki-laki tapi menyakiti perasaan seorang perempuan? Nah kalian perempuan, ya kan? Harusnya kalian tahu dong gimana perasaan perempuan atau pasangan dari laki-laki kalian ini, istri dari laki-laki kalian itu, yang lakinya kalian nebut. Kalau kalian ada di posisi perempuan ini, pasti kalian juga akan merasakan sakit kan? Ileng ya, karma itu berlaku. Mungkin tidak terjadi besok hari ini, tapi bisa aja beberapa tahun ke depan kalian tuh pasti akan mendapatkan karma dari setiap perbuatan yang kalian lakukan. Jadi daripada kalian pacaran sama suami orang, sama calon suami orang, mendingan kalian ngejomblo aja. Itu jauh lebih enak daripada kalian harus cari perkara menjalin hubungan dengan pasangan orang lain. Kalian mau ngejar apa sih? Ngejar duitnya, ngejar perhatiannya. Duit kalian kerja. Dengan kalian kerja, kan bisa dapat duit sendiri, itu malah lebih enak. Berharap kalian mendapatkan uang dari laki-laki yang sudah menikah, ya sama saja kalian merebut hak istri dan anaknya. Apa kalian gak takut suatu saat itu terjadi sama kalian?
Jadi buat kalian-kalian yang punya pikiran buat jadi pelakor, jauh-jauh deh ya. Jangan pernah kepikiran buat jadi pelakor. Ya, awal-awal memang enak, tapi kedepannya kan gak ada yang tahu. Dia aja bisa begitu ke istrinya, otomatis dia bisa juga begitu ke kamu. Jadi kalau mau mengambil keputusan, itu dipikir dulu jangka panjangnya. Jangan mengambil keputusan di dua momen, yaitu di saat kamu marah dan di saat kamu senang. Karena keputusan yang kamu ambil itu pasti keputusan yang kurang tepat. Pokoknya jangan pernah ngadi-ngadi deh. Jangan pernah pacaran sama suami orang. Itu gak berkah buat kalian. Malah mendatangkan banyak masalah di kehidupan kalian. Kalau sampai terjadi seperti pengalamannya Vita ini gimana? Aduh, na'udzubillah min dzalik. Semoga rumah tangga kita semua selalu dalam lindungan Allah dan dijauhkan dari berbagai macam jenis jin dasim ya. Amin amin ya rabbal alamin. Aku ingin berterima kasih sekali buat Vita dan Isabel. Terima kasih sudah ngizinin aku buat bawain cerita kalian di YouTube Black Diary. Tulis saja pendapat kalian di kolom komentar. Pelajaran apa yang bisa kalian dapatkan dari dua cerita yang aku share di video ini. Pokoknya pesan aku, apapun yang terjadi di kehidupan kalian, jangan lupa bersyukur ya, dan berdoa yang baik-baik. Terus kalau mau ngambil keputusan juga ambillah di saat pikiran kamu dingin, hati kamu tenang. Jadi tidak dalam keadaan emosi ataupun dalam keadaan bahagia. Semoga keputusan-keputusan yang kalian ambil itu tidak mendatangkan penyesalan di kemudian hari. Amin. Ya dah, aku akhiri dulu cerita hari ini ya. Buat kalian yang belum support, ayo klik tombol subscribe yang ada di bawah. Terus jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi biar kalian gak ketinggalan saat aku upload video. Habis itu tulis pendapat kalian di kolom komentar dan sapa aku di bawah. Karena sapaan dan doa-doa dari kalian adalah semangat buat aku untuk selalu upload video, menemani hari-hari kalian. Jangan lupa like dan share sebanyak-banyaknya biar yang lain juga ikutan nonton. Aku Desi pamit undur diri dulu. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.